Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Hamdani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang perilaku dan kesehatan masyarakat formasi sosial. Di sini saya memiliki anggota Yayu Yulianti, Wahyu Dwi Jessica, dan Reza Effendi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah kesehatan. Yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik ini terbagi atas dua, yaitu pertama, fasilitas obat-obatan, yang kedua, lingkungan. Yang kedua, aspek non-fisik terbagi juga atas dua, yaitu pertama, budaya dan perilaku. Baiklah, selanjutnya yaitu apa itu perilaku. Talcott Parsons. Perilaku merupakan reaksi seorang atau seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Yang kedua, penggolongan perilaku. Perilaku pasif, yaitu tidak terlihat oleh mata dan terwujud dalam pikiran. Yang kedua, perilaku aktif, yaitu terlihat nyata melalui tindakan. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep sehat dan sakit dari Rinda Elves dan Ina Semet. Konsep sehat dilihat dari segi jasmani, yaitu sehat yang paling nyata karena perhatiannya pada fungsi mekanistik tubuh. Kedua, konsep sehat dari segi mental, yaitu kemampuan berpikir dengan jernih dan koheren. Ketiga, konsep sehat dilihat dari segi emosional, yaitu kemampuan. Selanjutnya, konsep sehat dilihat dari segi sosial, berarti kemampuan untuk membuat dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Konsep sehat dari aspek spiritual, yaitu berkenan dengan kepercayaan dan praktik keagamaan, perbuatan baik, prinsip tingkah laku, dan cara mencapai kedamaian. Konsep sehat dari segi sosial, sehat pada tingkat individu yang terjadi akibat kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melingkupi individu tersebut. Konsep sehat menurut WHO yaitu a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Yaitu sehat tidak hanya menyangkut kondisi fisik, melainkan juga kondisi mental dan sosial seseorang. Konsep sakit, disease atau penyakit, yaitu gangguan fungsi fisiologis dari suatu organisme sebagai akibat terjadi infeksi atau tekanan dari lingkungan. Illness atau sakit, yaitu penilaian individu terhadap pengalaman menderita suatu penyakit. Tanda-tanda sakit menurut Cecil Hellman, terjadinya perubahan pada tampilan tubuh seperti jadi kurus, perubahan warna kulit, dan rambut rontok, perubahan fungsi tubuh seperti frekuensi berkemih, menstruasi yang banyak, irama jantung yang tidak biasa, lalu pengeluaran sesuatu dari tubuh yang tidak biasa seperti darah dalam urin, dahak, buang air besar, dan yang terakhir yaitu perubahan fungsi anggota tubuh yang menjadi kaku. Perilaku kesehatan. Menurut Solita Sarwono, perilaku kesehatan adalah segala bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, khususnya menyangkut pengetahuan dan sikap tentang kesehatan serta tindakannya yang berhubungan dengan kesehatan penyakit. Menurut Bloom, perilaku merupakan salah satu aspek yang menentukan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan menurut Bloom. Faktornya ada 5. Yang pertama yaitu status kesehatan. Nah, di status kesehatan tersebut yaitu ada keturunan, ada lingkungan fisik dan sosial budaya, ada perilaku dan fasilitas kesehatan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama yaitu ada faktor eksogen. Nah, dari faktor eksogen itu sendiri yaitu faktor yang datang dari luar individu atau merupakan pengalaman alam sekitar, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor endogen. Faktor endogen adalah faktor yang dibawa oleh individu sejak dalam kandungan hingga kelahirannya. Yang ketiga yaitu faktor perilaku. Faktor perilaku itu ada budaya, ada sosial, dan ada fisiologisnya yang merupakan perilaku. Nah, dari perilaku sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kebanyakan penyakit yang menyerang manusia disebabkan oleh perilaku yang tidak bertanggung jawab pada tubuhnya sendiri. Ada beberapa perilaku yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat, seperti menjaga pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur. Yang keempat itu faktor kepadatan penduduk. Nah, dari keempat faktor itu bisa menyebabkan kematian pada masyarakat.
Selanjutnya yaitu model perilaku kesehatan menurut Nico S. Kalangi. Model perilaku kesehatan yang pertama yaitu menunjukkan kegiatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menjaga, meningkatkan kesehatan, dan menyembuhkan dari penyakit dan gangguan kesehatan. Kegiatan ini berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, baik yang dilakukan secara tradisional maupun modern. Perilaku yang kedua yaitu perilaku yang berakibat merugikan dan merusak kesehatan, menyebabkan kematian, namun secara sadar atau disengaja dilakukan, seperti merokok, mengonsumsi alkohol, dan yang lainnya. Perilaku yang ketiga yaitu mencakup semua tindakan yang baik secara tidak disadari dapat mengganggu kesehatan atau penggunaan jarum suntik yang berulang, rumah sakit tanpa jamban, memakai alat yang tidak steril untuk sunat, maupun yang lainnya. Perilaku yang keempat yaitu perilaku kegiatan yang tidak sengaja maupun yang disengaja, bisa dapat meningkatkan kesehatan berupa menimba air di sumur ke kampung. Perilaku sehat, perilaku sakit, dan peranan pasien. Perilaku sehat adalah perilaku yang dilakukan seseorang yang merasa dirinya sehat dan bertujuan untuk memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatannya. Ada 3 tujuan yang dicapai dalam perilaku sehat ini. Yang pertama, perilaku preventif. Perilaku yang berupaya dengan mencegah datangnya penyakit. Caranya dapat dilakukan dengan medical activity dan non-medical activity. Perilaku ini terdapat 2 tingkatan. Yang pertama, primary preventif, yang langsung mencegah adanya penyakit dengan tindakan medical activity seperti imunisasi, dan non-medical activity dengan minum jamu. Yang kedua, ada secondary preventif dengan tidak langsung mencegah penyakit seperti mandi dan berekreasi. Yang kedua adalah perilaku protektif, melindungi gangguan penyakit yang ada di tubuh dengan minum vitamin atau memakai jas hujan atau payung saat hujan. Perilaku promotif adalah peningkatan kualitas atau derajat kesehatan dengan mengkonsumsi vitamin, berolahraga, menu makan yang diatur, dan berat badan yang diatur. Perilaku sakit. Menurut Solita Sarwono, perilaku sakit adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang merasa dirinya sedang sakit untuk memperoleh kesembuhan. Perilaku sakit menurut Fauzi Muzaham adalah cara seseorang yang bereaksi terhadap gejala penyakit yang dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan terhadap apa yang harus diperbuat untuk menghadapinya. Peranan sakit dan peranan pasien. Peranan sakit terjadi jika penyakit telah didefinisikan cukup serius sehingga tidak dapat melakukan sebagian atau seluruh peranan normalnya, serta membagikan tuntutan tambahan terhadap orang-orang di sekelilingnya. Peranan pasien terjadi jika yang sakit menghubungi dokter dan tunduk atas instruksi dokter. Sekian penjelasan dari saya mengenai perilaku sehat, perilaku sakit, dan peranan sakit dan peranan sehat. Terima kasih.